Ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur lalu mendorong Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa untuk membentuk Pakta Pertahanan NATO. Pastinya tidak asing dengan Perang Dingin. Pastinya tidak asing dengan Blok Barat dan Blok Timur. Pada video kali ini, kita akan bahasin kedua blok tersebut, mulai dari sejarah terbentuknya hingga perkembangannya. Siapkan kopinya, kita bahas dengan santai saja. Maaf bagi yang salah kamar. Jangan lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Blok Barat umum disebut dengan blok kapitalis, atau publik di luar pihak blok Barat umum menyebutnya dengan blok kapitalis. Sedangkan pihak mereka sendiri cenderung menyebut dirinya sebagai dunia bebas, baik pihak pemerintahan maupun persnya. Jadi blok Barat awalnya adalah sebuah kubu selama Perang Dingin yang merujuk pada kekuatan Amerika Serikat dan NATO, melawan Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Sedangkan pihak Soviet dan Pakta Warsawa disebut sebagai blok Timur. Blok Timur meliputi juga beberapa negara komunis lainnya di seluruh dunia. Istilah Blok Timur hingga saat ini masih digunakan untuk mengkategorikan negara bekas komunis ataupun negara yang berhaluan komunis saat ini. Begitu pula Blok Barat, hingga saat ini pihak NATO dan sekutu dekat Amerika Serikat di seluruh dunia masih umum disebut Blok Barat. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan adidaya. Dan dalam perkembangan sejarah ketegangan muncul di antara keduanya. Pasca Perang Dunia Kedua, masing-masing pihak memiliki ide-ide yang berbeda mengenai pembentukan dan pemeliharaan keamanan dunia pasca perang. Sekutu Barat menginginkan sistem keamanan dengan membentuk seluas mungkin pemerintahan yang demokratis, memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui organisasi internasional. Sedangkan dari pengalaman pahit perjuangan berat Soviet selama Perang Dunia Kedua, dengan besarnya jumlah korban tewas dari invasi Nazi Jerman, Uni Soviet berusaha untuk meningkatkan keamanan dengan cara mendominasi urusan dalam negeri negara-negara sekitarnya. Kedua kekuatan ini bertugas untuk menciptakan pemerintahan-pemerintahan baru di negara-negara Eropa. Ada persetujuan bahwa pemilihan umum bebas akan dilaksanakan, namun Uni Soviet tidak segera melaksanakannya. Ketidakpatuhan Soviet dalam mengadakan pemilu bebas di negara-negara Eropa bekas perang membuat ketegangan Amerika Serikat dengan Soviet. Pihak Soviet sendiri merasa sebuah ketegangan dengan dunia luar melekat secara alami dengan filosofi komunis. Dan Soviet merasa ada perbedaan ideologi yang kentara dengan sekutu baratnya. Uni Soviet membentuk Blok Timur dengan mencaplok langsung beberapa negara Republik Sosialis Soviet. Wilayah Eropa Timur yang dibebaskan dari Nazi juga ditambahkan ke Blok Timur dengan mengubahnya menjadi negara satelit. Ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur lalu mendorong Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa untuk membentuk Pakta Pertahanan NATO. Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, dan 8 negara-negara Eropa Barat menandatangani Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan April 1949 untuk mendirikan NATO. NATO berdiri untuk mengkoordinasikan pertahanan militer negara-negara anggota terhadap kemungkinan agresi Uni Soviet. Dari sini dapat ditarik kesimpulan berdirinya NATO ini adalah wujud dari bentuknya Blok Barat. Lalu Pakta Warsawa juga dibentuk sebagai respon langsung terhadap adanya NATO. Pakta Warsawa yang merupakan pakta pertahanan pihak Soviet bersama negara satelitnya. Pakta ini berdiri untuk melindungi negara-negara satelit Soviet dan menjamin bahwa tidak ada musuh yang menyerang negara-negara satelit tersebut. Bagi pihak Barat, Soviet memiliki kekuatan untuk mengintervensi secara militer jika salah satu negara satelitnya berusaha mengumumkan kemerdekaan. Selama Perang Dingin, persaingan ideologi antara kedua kubu dalam memperebutkan pengaruh di seluruh dunia terus meluas. Negara di luar Eropa yang menganut paham komunisme ataupun yang menganut liberalisme terseret dalam dua blok ini. Sekutu Soviet di luar Eropa yang tergabung dalam organisasi ekonomi negara-negara komunis atau Komikon, seperti Mongolia, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara. Serta juga negara yang berhaluan komunis seperti Laos dan Republik Rakyat China sering disebut sebagai negara Blok Timur. Dan meskipun Uni Soviet bubar, hingga saat ini, istilah Blok Timur masih digunakan untuk menyebutkan negara bekas komunis di Eropa Timur dan ex-Soviet yang masih memiliki kecenderungan pro-Moskow.
serta negara-negara saat ini yang tergabung dengan NATO dan sekutunya di luar Eropa dan Atlantik Utara juga disebut sebagai negara blok barat. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini terkait pengupas blok barat dan blok timur. Maaf bagi yang salah kamar. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Sampai jumpa.